My position is oiler. I wish you give me opportunity to join your good company. Halo guys, welcome back to channel Daily Pelaut. Ya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber 1 jiwa Daily Pelaut, khususnya rating ya, yang banyak nanyain tentang bagaimana tip dan trik agar lulus interview hanya dalam beberapa detik, hanya dalam beberapa menit interview. Check it out. Okay, sir. I am Muhammad Yusrianto. First, I wanna say thank you for the opportunity give to me for this interview. I am really happy to meet you. Hopefully, we will meet face to face soon. I also wanna say sorry for my English and my pronunciation. I know it's not good, and I think it's really bad. But I hope you can understand what I say. Nah, begitu teman-teman. Jadi pertama-tama, apapun itu soalnya atau pertanyaannya, ketika pertama kali soal pertama, usahakan dijawab seperti itu ya. Itu adalah nunjukin orang kita banget ya. Jadi Indonesia banget. Jadi ada pembukaan dulu lah gitu ya kan, mukodimah. Dan sekalian menunjukkan bahwa kita itu sopan, ada tata krama, ada pembukaan. Sekalian show up juga kalau kita bisa bahasa Inggris. Meskipun yang interview itu tahu kita habis ngapalin, tapi paling nggak nunjukin kalau kita itu niat gitu ya kan. Ada niat, udah persiapan kayak gitu. Jadi saya terjemahin, jadi tadi yang disampaikan itu adalah pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan senang banget sudah diberikan kesempatan untuk melakukan tes interview. Kemudian yang kedua adalah saya juga mohon maaf jika nanti bahasa Inggris saya dan pengucapannya kurang bagus. Kemudian tetapi saya harapkan Bapak tetap mengerti apa yang saya sampaikan. Nah itu kan keren banget. Meskipun pertanyaannya misalnya cuma silakan kenalkan diri kamu, atau kamu tahu nggak apa tugas dan tanggung jawab kamu, what is your duty on board, atau misalnya please introduce yourself. Jawabannya tetap yang tadi ya. Jawabannya tetap mukodimah tadi. Itu akan jadi nilai plus. Kecuali memang dipotong, udah stop. Nggak usah ngomong begitu, langsung aja perkenalan. Nah itu lain cerita ya. Misalnya lagi di tengah-tengah udah di stop, udah jangan maksa. Pokoknya saya mau minta maaf dulu nih. Bahasa Inggris saya kurang bagus. Nggak usah, langsung aja. Kalaupun nggak di stop berarti udah keren gitu. Kita tinggal ke next stepnya. Seperti ini dia. Okay, I am Seaman. My position is oiler. I wish you give me opportunity to join your good company. I have experience about more than 2 years in this position. Mostly my duty is to be assist engineer on duty in engine room. I got order from all engineer on board, including chief engineer. Nah itu, jadi yang selanjutnya adalah menyampaikan pengalaman kamu sejauh mana gitu. Dan usahakan dalam penyampaian pengalaman selalu bilang lebih dari 2 tahun ya. Karena ini kadang-kadang jadi bumerang teman-teman. Kalau teman-teman bilang, oh saya sudah 5 tahun di kapal sebagai oiler atau sebagai EB misalnya, itu jadi bumerang. Jadi yang interview itu bilang, loh kok 5 tahun lama sekali jadi EB, kenapa nggak ngambil ijazah terus jadi officer gitu ya kan 2 tahun bisa gitu ya kan. Nah jadi sebaiknya teman-teman biar nggak jadi ditanya lagi seperti itu, lebih baik ngakunya 2 tahun lebih, udah selesai. Karena mereka juga sebetulnya udah lihat CV gitu ya kan. Kalaupun udah 5 tahun nggak ditanya ya udah, bilangnya saya more than 2 years. Jadi tadi itu artinya menyampaikan bahwa saya pengalaman 2 tahun lebih di posisi sebagai oiler. Kemudian tugas saya di kapal adalah membantu engineer jaga ya. Kalau orang dek mungkin membantu officer jaga. Kemudian selain membantu, saya juga menerima order dari semua engineer di atas kapal, termasuk dari chief engineer gitu ya. Atau misalnya saya menerima order dari officer, termasuk kapten, chief mate dan sebagainya. Itu bisa dijelasin. Dan teman-teman, jika teman-teman lagi menjelaskan, udah sampai ke situ, dan yang interview tidak menyetop atau tidak oke, next question gitu. Kalau nggak nyetop, teman-teman nggak usah berhenti, lanjut ke penjelasan berikutnya gitu. Jadi biar nggak usah ditanya, teman-teman lanjut ke penjelasan berikutnya seperti ini. In daily watch time, I need to make sure engine room is clean by sweeping and mopping. Sometimes we do painting. Order by engineer. Ini lihat teman-teman bahasanya ya. Jadi my duty or my responsibility is I need to make sure engine room clean gitu ya kan. Jadi seolah-olah kita nggak terlalu merendah gitu kan. Kalau misalnya bahasanya my duty, my responsibility is I am sweeping, mopping, painting. Kesannya teman-teman itu tukang nyapu, tukang ngepel gitu ya kan. Jadi itu tuh kayak bukan tugas atau tanggung jawab, tapi lebih ke pekerjaan gitu. Kalau di order nyapu ya nyapu, kalau nggak di order ya enggak gitu ya. Tapi beda kalau teman-teman bilang bahwa I need to make sure engine room clean by mopping and sweeping gitu. Jadi saya harus
memastikan bahwa engine room itu selalu bersih dengan cara disapu dan di mopping. Kan tetap teman-teman yang nyapu dan yang ngepel gitu, tetapi kesannya teman-teman yang bertanggung jawab gitu. Jadi teman-teman akan mempertanggungjawabkan. Beda dengan langsung bilang saya tugasnya nyapu, saya tugasnya ngepel. Jadi kalau itu tuh kayak kurang bertanggung jawab kayak gitu. Dan sekali lagi teman-teman, nanti kalau nggak di stop, teman-teman lanjutkan ke ungkapan berikutnya biar tidak ada pertanyaan yang lain. Jadi teman-teman lanjutkan jika tidak di stop ya, kecuali di stop. Oke, stop. Kita next question. Nah, baru teman-teman mikir lagi, aduh, harus mengartikan kira-kira apa lagi nih yang ditanya. Tapi sekali lagi kalau tidak di stop, lanjutkan ya tanpa ditanya. During watch, usually I take reading for running machinery every hours. Finally, I will write the parameter in logbook in every 4 hours. Ini artinya bahwa selama jaga, biasanya saya akan mengambil reading untuk semua machinery yang sedang berjalan setiap 1 jam sekali. Dan akhirnya nanti saya akan menuliskannya pada buku catatan setiap 4 jam sekali. I will come to engine room 30 minutes before my duty time. There is spare time for handover before I start the duty. Artinya saya akan datang 30 menit sebelum jam jaga saya untuk ada spare waktu untuk melakukan handover sebelum saya memulai tugas jaga. During handover duty, usually inform what happened during watch and give all information about anything need to be more take care during watch. Pada saat handover jaga, disampaikan apa saja yang sudah terjadi selama jaga dan memberikan semua informasi tentang apa saja yang harus lebih diperhatikan selama jaga nanti. On board, I also need to make sure all in under control and always keep safety first. Di atas kapal, saya harus memastikan bahwa semuanya terkendali ya dan selalu mengutamakan keselamatan. In emergency situation, I will immediately report to engineer duty. Pada situasi emergensi, saya akan segera melaporkan ke engineer jaga. In other emergency situation, such as fire and collision, I will immediately go to master station after I hear emergency signal. Pada situasi emergensi lainnya seperti kebakaran dan kecelakaan kapal, saya akan segera menuju ke master station setelah mendengar emergency signal. And I will follow my position and duty during the emergency as master list, which is we always doing on the drill. Dan saya akan mengikuti posisi dan tugas saya pada saat emergensi seperti yang tertera pada master list yang biasanya kita sering lakukan pada saat latihan. Nah, gimana? Ya, maksud saya seperti itu. Jadi berikan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Dan kata-katanya yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita itu bisa dihafalin gitu. Tetapi teman-teman terus berusaha supaya tidak seperti menghafal, ya kan? Dan nanti tentu saja kalau saya jadi kru, ingat saya langsung mikir, oh benar ini berarti pengalaman ini, ya kan? Dia tahu nih apa yang kira-kira akan saya tanya tentang posisi dia gitu. Jadi ya sudahlah, nggak usah ditanya lagi. Lagian bahasa Inggrisnya udah bagus, cara komunikasinya udah bagus. Saya udah bingung mau nanya apa lagi. Udahlah, lulus aja. Besok kamu dikasih tiket, siap-siap ambil semua dokumen gitu ya kan. Besok tes spesial udah selesai gitu. Nah, itu yang saya harapkan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Silahkan share buat teman-teman. Sampaikan ke teman-teman yang lainnya supaya menjadi lebih bermanfaat. Oke, see you next time. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.